Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di bab relasi. Pada bagian kali ini kita akan bahas sifat-sifat relasi. Ada beberapa sifat-sifat khusus mengenai relasi. Yang pertama adalah refleksif. Refleksif itu seperti apa? Satu buah relasi dari himpunan A, ini mohon maaf harusnya A besar ya, itu disebut refleksif apabila eh, seluruh anggota apa namanya, seluruh anggota dari himpunan A memiliki pasangan relasi, yaitu dirinya sendiri. Jadi A, A anggota dari R. R ini relasinya. Seperti apa contohnya? Misalkan saya punya himpunan A 1 2 3. Nah, eh, di himpunan pertama ini di relasi yang pertama ini kita lihat ada relasi antara anggota dari A terhadap dirinya sendiri keseluruhan. Jadi ada 1,1, 2,2 dan 3,3. Nah, jika keseluruhan anggota dari A ini ada di sini bersama dengan dirinya, maka ini disebut refleksif. Nah, kalau relasi yang kedua misalnya seperti ini, 1,1, 2,2, sedangkan 3,3 tidak ada, maka relasi ini tidak disebut refleksif. Nah, R1 disebut refleksif karena 1,1, 2,2, 3,3 anggota dari R1. R2 disebut tidak refleksif karena 3,3 tidak masuk ke relasi R2. Nah, yang berikutnya adalah simetris, asimetris, dan antisimetris. Satu relasi pada himpunan A disebut simetris apabila A, B anggota dari relasinya, maka B, A juga anggota dari relasinya untuk semua A dan B anggota dari R. Bagaimana maksudnya? Nanti kita lihat pada contohnya ya. Nah, lalu kemudian relasi R pada himpunan A disebut asimetris apabila A, B anggota dari R, tapi tidak semua B, A anggota dari R. Nah, lalu bagaimana dengan antisimetris? Relasi R pada himpunan A disebut antisimetris apabila A, B anggota dari R, maka B, A anggota dari R berakibat A sama dengan B untuk semua A dan B anggota dari R. Contohnya seperti apa? Seperti ini, lihat. Kalau teman-teman lihat di sini ada 1,2, lalu kemudian ada 2,1, ada 1,3, lalu kemudian ada 3,1, ada 2,4, ada 4,2 ya. Ini ada 2,2, pasangannya 2,2 lagi, nggak perlu ditulis. Keseluruhan relasi yang ada di sini itu memiliki anggota A, B dan B, A. Ini disebut dengan simetris. Nah, bagaimana jika asimetris? Jika asimetris ada salah satu yang tidak punya pasangannya tidak masuk. Ini 1,2, di sini 2,1 ada. 1,4, di sini 4,1 ada. Jadi 2,1 udah ada temennya, yang ini 3,1, nggak ada 1,3 di sini. Maka relasi yang ini asimetris. Oke. Nah, bagaimana dengan yang antisimetris? Kalau yang antisimetris itu, nah ini untuk yang antisimetris tadi saya perbaiki dulu ya. Bisa dilihat dulu definisi relasi R pada himpunan A antisimetris apabila A, B anggota dari R, maka B, A anggota dari R berakibat A sama dengan B untuk semua A dan B anggota dari R. Lihat dari sini 1,1, 2,2, 3,3 dan 4,4 ini disebut antisimetris. Ya, jadi setiap pasangannya kalaupun ditukar tetap sama ya. Jadi intinya antisimetris ini mengandung relasi di mana seluruh anggota relasi yang ada di dalam himpunan relasi ini itu adalah anggota dia itu sendiri. Jadi sama ya. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Nah, ini ya, karena kalaupun ditukar tetap sama ya. Jadi ini antisimetris. Yaitu simetris, asimetris dan antisimetris. Lalu bagaimana dengan yang transitif? Sifat berikutnya, sifat transitif itu penjelasannya relasi R pada himpunan A disebut transitif apabila A, B anggota dari R dan B, C anggota dari R dan A, C anggota dari R untuk semua A, B, C anggota dari himpunan A. Jadi gimana? Misalkan kita punya himpunan A ya, 1, 2, 3.
Lalu kemudian kita punya relasi 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Nah, lalu kita coba lihat. Kita masukkan ke sini ada 3,2, lalu kemudian ada 2,1 ya. 3,2, 2,1. Harus ada penghubungnya antara A, C-nya. Ini kan A, B, B, C. A, C-nya ada nggak 3,1? Oh, ada di sini. Ya, jadi 3,2, lalu kemudian 2,1, 3,1 pun ada. Yang berikutnya di sini 4,2. 4,2, lalu kemudian ada 2,1 sebagai penghubungnya, lalu ada 4,1. Ya, 4,1 sebagai penghubungnya. Jadi A, B, B, C, A, C. Ini ada penghubungnya ya, A kepada C-nya. Lalu mana yang belum masuk? 4,3 ya, 4,3. Lalu 3,1, karena ini 3 dengan 3, ternyata 4,1-nya pun ada di sini. Lalu kemudian 4,3 ada 3,2, ada 4,2-nya juga di sini ya, AC-nya. Jadi teman-teman lihat di sini A, B, B, C, ada AC. Lihat ya, di sini 32, 21, maka ada 31-nya ya. Keseluruhan dari relasi yang ada di R itu bisa dimasukkan ke dalam tabel yang bersifat transitif seperti ini. Tidak ada anggota yang hilang. Kalau ada anggota yang tidak bisa dimasukkan, tidak bisa disusun, maka sifat relasinya tidak transitif. Seperti itu ya. Yang berikutnya sifat ekuivalen. Sifat ekuivalen itu seperti apa? Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekuivalen apabila relasi tersebut bersifat refleksif, tadi sudah ya, simetris maksudnya ya, lalu kemudian transitif. Jadi himpunannya mengandung ketiga sifat ini secara langsung bersamaan. Nah, tapi jika relasi R pada himpunan A disebut relasi yang kompatibel, maksudnya tidak ekuivalen apabila relasi hanya bersifat refleksif, simetri tapi tidak transitif. Itu antara ekuivalen dan kompatibel. Baik, itu adalah materi kita. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya di kuliah logika dan matematika bersama saya Ridwan Ilyas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.